وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah masuk di malam yang 28 ya. Mudah-mudahan kita bisa tuntas menjalani ibadah puasa. Tinggal 3 hari lagi, insyaallah Ramadan akan segera meninggalkan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita jadikan ibadah-ibadah yang kita lalui ini betul-betul memberikan kebermanfaatan dalam kehidupan kita. Ada 5 syarat atau 5 hal cakupan agar ibadah ini betul-betul memberikan kebermanfaatan dalam kehidupan kita, terutama ibadah puasa yang kita lalui. Yang pertama, agar ibadah itu termasuk puasa yang kita lalui memberikan kebermanfaatan dalam hidup, yang pertama adalah harus kita pahami bahwa ibadah itu sebetulnya adalah sebagai konfirmasi bahwa kita adalah orang-orang yang memang diperintah oleh Allah untuk melakukan ibadah. Maka ketika kita beribadah itu sebetulnya adalah sebagai perwujudan dari keimanan yang kita miliki. Maka hampir di ayat-ayat Al-Quran terkait dengan panggilan untuk kita beramal soleh selalu dikaitkan dengan keimanan. Karena memang wajar kalau orang beriman itu selalu beramal soleh. Orang kafir tidak mungkin beramal soleh. Ya, amalnya itu amal kebaikan biasa, tetapi bukan sebagai bagian dari keimanan sebagaimana yang kita lihat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, perbuatan baik itu tidak bisa bercampur dengan keburukan. Ya, keburukan baik itu tidak bisa bercampur dengan keburukan. Karena kalau keburukan itu pasti tidak beriman kepada Allah. Sementara orang yang berbuat baik tapi beriman kepada Allah. Maka tidak ada orang yang berbuat buruk itu beriman kepada Allah. Mungkin secara zahir dia beriman, tetapi jiwanya itu sedang tidak beriman. Dan itu banyak kita jumpai ketika seorang misalnya begini, mencuri. Anda mungkin ketika mencuri, Bismillahirrahmanirrahim, aku mencuri. Tidak mungkin ya. Atau ketika dia mau melakukan dosa, lalu Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nama itu pakai bahasa Arab misalnya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, tidak mungkin ya. Tapi kalau perbuatan baik pasti dunianya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan baik pasti adalah sebagai wujud daripada keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sini bahwa ketika kita berbuat baik harus ada perolehan yang kita inginkan. Perolehannya tergantung target kita masing-masing. Ya. Ada yang hanya sekedar puasa, tapi ada yang ingin berpuasa tapi betul-betul ingin mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu nanti bermanfaat dalam hidupnya. Kalau kita lihat di ayat Al-Quran, tujuan orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang kehidupannya lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Maka khusus untuk puasa, Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum tattaqun. Kalau kalian berpuasa, maka puasa itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kalian jika kalian mengetahui. Nah, berarti ketika kita berpuasa atau ibadah-ibadah yang kita jalankan harus memiliki tujuan. Apa tujuannya? Ya, minimal 8 hal. Ya. Yang kedua, tentu ada tujuan-tujuan lain dari amal ibadah yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud bahwa ibadah itu tidak sekedar hanya beribadah, pasti punya tujuan. Nah, ketika setiap kita
mendapatkan apa yang kita inginkan, itulah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Ya. Seperti kalau kita bekerja, kemudian kita mendapat gaji, maka itu menjadi sesuatu yang menjadi semangat kita. Tapi kalau kita bekerja selama 1 bulan ternyata tidak dapat apa-apa, ya. Yang dapat hanyalah capek, yang dapat hanyalah mengeluh. Tapi begitu kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka itu mendatangkan kebahagiaan dalam hidup. Ya. Yang ketiga, Mas Muslim, ibadah itu ternyata tidak hanya sekedar agar kita menjadi bertakwa, agar kita mendapatkan pahala, tetapi ada fungsi yang ketiga adalah bahwa puasa itu mampu mensucikan jiwa kita, termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, ternyata ibadah yang kita lakukan itu akan memberikan makna di mana jiwa kita akan menjadi lebih bersih. Jiwa kita menjadi lebih bersih. Termasuk puasa Ramadan yang kita lakukan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai kebenarannya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi selain mendapatkan pahala, ada fungsi yang disebut dengan tazkiyah, yaitu penyucian jiwa, termasuk sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zakat kita juga untuk mensucikan jiwa kita. Dan ibadah-ibadah itu berfungsi untuk mensucikan jiwa kita agar jiwa kita tidak menjadi jiwa yang kotor. Yang keempat, Muslimin, ya, ini yang kita dapatkan dari aktivitas hidup yang lain. Beribadah itu semakin lama itu semakin nikmat atau semakin capek, semakin payah. Nah, ini dan kita ya, memanai ibadah. Ibadah itu semakin lama itu semakin nikmat. Makanya puasa Ramadan ini 1 bulan itu terasa nikmat kan? Terasa nikmat bagi yang menikmati ibadah itu. Tapi bagi sebagian, ya, kalau usianya masih anak-anak gitu ya, itu kan tertekan dari ibadah itu, sehingga mereka perlu dibiasakan. Tapi insya Allah kalau mereka juga dewasa menyadari bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar kita menunaikan ibadah, tapi insya Allah ibadah itu kita akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan yang tertinggi adalah tatkala kita bisa menjadikan ibadah itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, kita mendapatkan kesejukan pandangan kita mendapatkan ketenteraman jiwa kita mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Dan semakin kita beribadah kepada Allah semakin baik, maka ternyata hidup kita semakin bertata lebih baik. Yang terakhir, Muslimin, yang Allah, ibadah itu harus memiliki pelestarian nilai, harus memiliki cakupan jangka panjang. Paham ya, saudara? Jadi ibadah itu jangan hanya sekedar musiman. Ibadah itu harus bisa melestarikan nilai-nilai yang bisa kita pertahankan kalau perlu lama. Tidak mudah bahasa yang membuat oleng itu, ya baru beribadah beberapa hari sudah oleng. Ramadan belum selesai, sudah seolah-olah sudah tidak Ramadan lagi. Suasana sudah tidak Ramadan lagi. Suasana Idul Fitri yang tampak, ya. Nah, padahal Ramadan belum selesai. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil-khawatim." Amal itu tergantung akhirnya. Nah, Ramadan ini kita akhiri seperti apa? Kalau Ramadan ini kita akhiri dengan ibadah yang lebih baik, insya Allah itu menjadi pertanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ketika kita berbuat baik di dalam segala hal, termasuk ibadah ini harus bisa melahirkan ibadah-ibadah yang bisa kita lestarikan selanjutnya. Maka kebiasaan kita salat berjamaah, maghrib dan isya, ya, subuh berjamaah
lalu kita jaga. Ya, sebisa mungkin kalau misalnya isya berjamaah ya itu dibiasakan terus. Di bulan Ramadan bisa kita isya berjamaah, kalau di luar Ramadan bisa jadi bisa, ya. Atau minimal kita ambil maghribnya saja. Tapi kalau bisa ya maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah. 5 kali berdasarkan mungkin banyak aktivitas kehidupan yang kita lalui ya sehingga menguras waktu kita. Nah yang bisa kita lakukan insyaallah kita akan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa ini membentuk kita menjadi kehidupan. Demikian yang saya sampaikan dan manfaatnya. Ada Allah yang berfirman, Nasrul min Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.